Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Lina Herlinawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Balongan, Kabupaten Indramayu. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Dewi Sindia Nurhayati. Beliau adalah guru Project IPAS di SMK Negeri 1 Balongan, Kabupaten Indramayu. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Lina. Bagaimana kabarnya pagi ini Bu? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Begini Bu, kali ini saya ingin melakukan percakapan praobservasi Bu ya, sebelum nanti melakukan observasi di kelas, meneliti gitu ya, memantau pembelajaran yang Bu Dewi lakukan di kelas gitu. Boleh Bu ya? Boleh. Terima kasih Bu. Iya. Oke, sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal dulu Bu. Tujuan dari supervisi ini sendiri ya Bu ya, untuk mengetahui dan juga mengevaluasi bagaimana proses berjalannya pembelajaran yang Bu Dewi lakukan di kelas bersama murid, seperti itu Bu ya. Dan kenapa kita lakukan praobservasi ini tadi, karena untuk persiapan awal dulu ya Bu ya, persiapan awal supaya nanti saat Ibu melakukan kegiatan observasi di kelas bisa sudah siap gitu ya, sudah siap dan lebih percaya diri lagi, sehingga memberikan yang terbaik, pembelajaran yang terbaik kepada murid ya. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan dulu ya Bu ya, yang saya akan ajukan ke Ibu. Untuk yang pertama Bu, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai pada saat di kelas nanti Bu? Kalau untuk tujuan pembelajaran dari materinya Bu ya, saya kebetulan nanti akan mengajar mengenai alat ukur termometer gitu. Otomatis nanti di sana tujuannya itu yang pertama, siswa itu kalau untuk alat ukur termometer harus mengetahui titik atas dan titik bawah dari termometernya gitu. Jadi termometer yang digunakan itu apa gitu. Kemudian setelah siswa tahu titik atas dan titik bawah dari termometernya, siswa juga di situ harus bisa membaca gitu, membaca skala yang ditunjukkan oleh termometer tersebut ketika dia mengukur suhu suatu benda gitu. Jadi di sini keterampilan dia menggunakan alat ukurnya gitu. Terus yang ketiga, nah ini kan kita kalau misalkan menggunakan alat ukur ini tidak menutup kemungkinan adanya terjadi konversi gitu. Misalkan kalau misalkan kita menggunakan Celcius termometernya atau termometer Fahrenheit, nah itu otomatis ada konversi. Nah di sini tujuan yang ketiga itu setelah kegiatan pembelajaran itu siswa harus bisa melakukan konversi satuan suhu tersebut, misalnya dari Celcius ke Reaumur atau Celcius ke Fahrenheit dan selainnya. Oh iya, wah hebat sekali ya, bagus ya. Berarti tujuan pembelajaran tadi terangkum menjadi 3 ya Bu. Betul. Yang pertama anak supaya bisa membaca titik awal, titik atas dan titik bawah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah keterampilan membaca alat termometernya di skalanya. Betul. Yang ketiganya nanti bisa mengkonversikan. Betul. Seperti itu ya Bu ya. Oke, selanjutnya Bu, untuk area pengembangan yang hendak dicapai Ibu Dewi itu seperti apa ya Bu ya? Nah di sini yang tadi ya Bu ya, sesuai dengan tujuannya itu ya, keterampilan membaca alat ukur gitu. Jadi siswa itu secara motoriknya ya Bu ya, dari proses dia bisa menggunakan termometernya, membaca alat ukurnya. Kan kalau kita membaca alat ukur itu nggak boleh kita dari samping gitu. Jadi harus lurus tegak dengan skala yang kita baca. Itu kan perlu pengetahuan juga. Nah itu nanti dia dihubungkan juga dengan pengetahuannya tentang pembacaan skala ukurnya gitu. Terus di sini prosesnya Bu ya, untuk pembelajaran berdiferensiasinya. Nah ini prosesnya itu nanti saya akan buat siswa itu berkelompok gitu, berkelompok. Di sini tujuannya apa? Agar siswa ini saling mendukung gitu. Kita kan tahu karakteristik setiap siswa itu berbeda. Mungkin ada siswa yang malu, ada siswa yang apa gitu. Nah kalau misalkan dia dikelompokkan, ya mudah-mudahan dia bisa
berinteraksi dengan teman kelompoknya. Oke. Kemudian di sini kemudian menggunakan media ajar ya, menggunakan media ajar yang sesuai dengan karakteristik siswanya. Itu karena saya ini jurusan DKV, otomatis ada media visualnya gitu. Media visualnya nanti saya tunjukkan lewat proyektor. Terus media dia dalam mengerjakannya nanti ada LKPD gitu ya Bu ya. Terus nanti saya juga bawa alat ukurnya secara langsung yaitu termometernya biar siswa melihat secara langsung. Kemudian di sini produk gitu. Produknya yang hasilnya itu ya itu tadi LKPD-nya gitu. Oke, itu ya Bu ya. Untuk area pengembangannya terangkum menjadi 3 mungkin ya Bu ya. Untuk daerah A, aspek pengetahuan, aspek keterampilan, sama yang berdiferensiasi. Ya, betul. Oke, selanjutnya Bu, saya ingin tahu gitu Bu ya, strategi yang Ibu Dewi siapkan yang nantinya akan diterapkan pada kelas nanti itu seperti apa Bu? Oke, kalau ini mungkin dari metode ya, modelnya, metodenya, betul. kalau modelnya, sebenarnya modelnya kalau dilihat dari karakteristiknya ya, siswa ini mencari tahu, yaitu saya ambilnya masih guided ya Bu ya, guided discovery, kemudian metodenya Bu ya, metodenya itu dengan cara diskusi tadi. Ada nanti diskusi kan karena kelompok ya Bu ya, diskusi, kemudian nanti ada tanya jawab. Terus nanti juga ada penugasan di LKPD gitu. Terus kemudian tadi model, terus metode, terus medianya, yaitu tadi medianya saya ada LKPD, ada Infokus dan alat ukurnya gitu Bu. Oke, gitu ya Bu ya. Iya. Oke, wah bagus sekali Bu ya untuk strategi yang Ibu Dewi nanti akan terapkan itu sudah luar biasa. Nah, kira-kira Bu ya, kapan Bu untuk nanti observasi kelasnya Bu? Mungkin hari Jumat ya Bu ya. Hari Jumat tanggal 11 gitu. Mungkin nanti yang di kelas DKV Bu. Oh iya, berarti di DKV hari Jumat ya, berarti sekarang Bu ya. Sekarang siang ini ya. Siang ini betul. Siap-siap. Tapi jam keberapa ya Bu? Jam setelah istirahat Ibu. 4 1 2 3 4 ya 5 6 ya. Oke. Berarti setelah istirahat 5 6 jam ke 5 6 ya Bu ya. Iya. Di kelas DKV 10 DKV ya, karena proyek IPAS itu hanya di kelas 10. Oh, betul. Siap Ibu. Oke, terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Nanti saya akan ke kelas Ibu melakukan supervisi akademik gitu ya, observasi kelas. Oke, sebelum saya tutup percakapan kali ini Bu ya, apa yang Ibu dapatkan pada percakapan pagi ini Bu ya? Ya, dengan ditanya seperti ini saya lebih lebih tergambar gitu. Betul. Lebih tergambar kegiatan nanti yang akan dilaksanakan gitu kan, modelnya apa, tujuannya apa. Jadi sudah lebih spesifik gitu. Jadi ketika masuk ke kelas itu sudah lebih jelas gitu. Oke, terima kasih banyak ya Ibu Dewi atas waktunya melakukan pra observasi dulu, kemudian nanti siang ini ya setelah istirahat kita bareng-bareng ke kelas untuk melakukan supervisinya. Nah, nanti terakhir ya Bu ada sesi pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya Bu ya. Jadi nanti minta izin dan seluruh kegiatan ini saya minta izin untuk direkam ya Bu ya. Boleh. Iya. Oke, terima kasih banyak Bu Dewi atas kehadirannya gitu waktunya. Oke, cukup sekian untuk kegiatan pra observasi kali ini. Nanti kita bertemu lagi di kelas Ibu Dewi 10 DKV 1 dalam rangka supervisi kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai ya, sok boleh KM-nya pimpin doa dulu. Doa lagi. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبإذنه علما وارزقني رحمة آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita absen dulu ya. Langsung saja yang tidak masuk hari ini siapa? Siapa? Mita. Mita sama April. Mita kenapa? Nggak tahu. Apa ya? Oke. JKV 1. Itu maksudnya ke sasaran. Jadi jangan lupa ya, kalau besaran itu apa sih yang sedang kita ukur? Kalau satuan itu adalah identitasnya dari sesuatu yang sedang kita ukur. Kayak misalkan kemarin kita menggunakan jangka sorong, itu mengukur besaran apa? Panjang, betul. Satuannya, nah sentimeter ya, sama seperti penggaris juga sama ya. Yang membedakan itu adalah nilai ketelitiannya ya. Kayak kalau penggaris itu ketelitiannya kemarin berapa skala kecilnya? 1 milimeter. Kalau jangka sorong 0,1 ya, 0,1 milimeter. Ya, ini apa namanya? Yang nomor 1 itu silakan kalian searching ya. Nah, searching boleh. Titik atasnya berapa? Titik bawahnya berapa? Yuk. Udah bisa kalau searchingnya cari katanya nanti boleh. Titik atas dan titik bawah skala termometer. Sok boleh. Kita sudah belajar alat ukur untuk termometer. Jadi tadi ya, yang penting itu apa? Ada pembacaan titik, nah titik atasnya ya, titik atas dan titik bawah. Kemudian hati-hati untuk pembacaan setiap skala ya. Oke. Nah hari ini ada dulu yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada Ibu akhiri pertemuan hari ini ya. Jangan lupa nanti berikutnya, pertemuan berikutnya kita masuk ke bab baru ya, energi dan perubahannya. Oke, kalau tidak ada, oke Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lina Herinawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Balongan, Kabupaten Indramayu. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan guru saya yaitu Ibu Dewi Sintia Nurhayati MPD. Beliau sebagai guru proyek IPAS yang sudah diobservasi oleh saya pada tanggal 11 Oktober kemarin. Ya, kemudian saya juga ditemani oleh Bapak Andri Supriyadi SPDI selaku pengajar praktik dari program pendidikan
Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Oke, Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Oke, kembali lagi ya Bu Dewi ya. Kemarin saya sudah melakukan observasi ya Bu ya, Iya. bersama Ibu di kelas 10 DKV 1 Bu ya, betul ya? Betul. Dalam pelajaran proyek IPAS, betul. Sebelumnya Bu, saya mengadakan observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi ya Bu ya, mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Dewi lakukan di dalam kelas gitu ya. Dan saya sudah mengamati selama pembelajaran 2 jam pelajaran ya, 2 jam sampai 3 jam pelajaran, betul. 2 jam pembelajaran. Sudah saya amati. Oke, sekarang saya ingin melakukan refleksi dulu Bu ya. Refleksi terhadap kegiatan yang sudah Ibu lakukan pada saat observasi kemarin. Gimana Bu perasaannya Bu? Alhamdulillah seneng ya Iya, saya. Iya. Karena kan dimulai dengan perencanaan yang matang ya gitu. Jadi ketika kegiatan pembelajaran berlangsung itu dirasa sudah siap gitu. Siap. Iya. Jadi Jadi perasaannya kegiatannya lancar ya. Senang Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Terus saya pengen tahu Ibu silakan ceritakan kembali gitu Bu ya. Area pengembangan yang sudah Ibu paparkan di awal ya, di pra ya Bu ya. Kemudian Ibu sudah lakukan di dalam pembelajaran. Tolong ceritakan kembali Bu. Iya, mungkin kalau di sini di area Dari tahapannya mungkin ya, tahapan awalnya. Iya, Mangga. Area pengembangannya saya di sini kan kebetulan materinya tentang pengukuran suhu. Oh iya. Gitu. Jadi di sini ada 3 poin yang nanti saya tekankan, yaitu dari keterampilan gitu, terus pengetahuan siswanya, juga prosesnya. Gitu. Di sini keterampilannya bagaimana siswa ini bisa membaca alat ukur gitu. Di sini juga pasti nanti keterampilan, terus prosesnya juga bagaimana menggunakan alat ukur tersebut. Di sini kan kemarin kita menggunakannya termometer ya Bu ya. Iya. Siswa harus tahu bagaimana titik bawah dari termometer, titik atas dari termometer, membaca skala gitu. Nah, ini juga berhubungan dengan pengetahuannya. Pengetahuan siswa di sini bagaimana dia bisa melakukan konversi gitu kan. Kita tahu kalau alat pengukur suhu itu termometer ya Bu ya. Ada termometer tuh, ada yang Kelvin, Fahrenheit. Nah, ini pengetahuannya itu bagaimana siswa itu bisa mengkonversi gitu. Jadi pengetahuannya dari satu termometer ke termometer yang lain gitu. Jadi area pengembangannya itu ada 3, keterampilan, terus pengetahuan siswa dan prosesnya gitu. Area yang ingin dikembangkannya. Siap-siap Bu. Jadi kesimpulannya tadi ada 3 Bu ya, untuk area pengembangan dan sudah Ibu lakukan pada saat proses ya. Ada pengetahuan, keterampilan dan proses pada saat pembelajaran. Iya, diferensiasi Bu ya. Maksudnya. Oke, siap-siap. Terima kasih Ibu. Kemudian Bu, untuk tadi yang sudah Ibu lakukan, apakah ada kendala Bu? Kendalanya mungkin di sini kemampuan siswanya ya Bu ya. Gitu. Ketika siswa ini mengkonversi, ternyata ada kemampuan siswa yang matematikanya. Gitu. Jadi matematikanya jadi terkendala. Jadi ketika melakukan perhitungannya gitu, ada beberapa siswa yang masih terkendala. Gitu. Nah, ini di luar prediksi. Gitu. Terus ada juga mungkin beberapa siswa yang ternyata ketika menggunakan alat ukur gitu, dia tidak bisa membaca skala. Gitu. Skala alat ukurnya, bagaimana dia ketelitian dari alat ukur. Nah, seperti itu. Jadi lebih ke kemampuan siswanya gitu. Oke. Berarti menurut Ibu ini kan terdampak atau terdapat kendala Bu ya. Jadi menurut Ibu apakah sudah berhasil gitu Bu untuk area pengembangan dari Ibu paparkan tadi keseluruhannya gitu ya? Betul. Kalau dari keseluruhannya, karena kan siswa banyak ya Bu ya, ada 36, kalau secara rata-rata semuanya mungkin sudah berhasil. Cuman untuk yang tadi yang menjadi kendala beberapa siswa, mungkin nanti kedepannya langkahnya yaitu saya mungkin harus diagnostik awal dulu gitu Bu. Jadi ketika mau masuk materi, nah itu nanti kompetensi awal yang siswa harus miliki apa. Sehingga ketika kegiatan pembelajaran ini harus mendukung gitu. Jadi saya harus diagnostik dulu mungkin dari ya tadi ketika dia pembacaan skala gitu, dari matematikanya, dari pengetahuan awal siswanya gitu, apakah sudah mencukupi atau belum. Nah, ini mungkin yang
nanti aktivitas pengembangannya itu Bu, ya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sesuai dengan kemampuan siswa, terus minat siswa gitu Bu. Iya. Oke, siap Bu. Jadi itu masuk ke rencana juga ya Bu ya. Betul. Rencananya nanti Ibu akan melakukan diagnostik awal dulu ya Bu, supaya Iya, nanti untuk bisa mengatasi, tahu betul, supaya iya. nanti bisa tahu nanti kompetensi awal yang dimiliki anak Iya. untuk masuk ke bab berikutnya gitu Bu ya. Oke, Iya. siap. Terima kasih Bu. Nah, untuk apa namanya Bu? Untuk pengembangan tadi ya, pengembangan area pengembangan yang sudah Ibu lakukan dan evaluasi juga berarti ya. Apakah akan dilaksanakan di pertemuan selanjutnya? Iya. Oh iya, berarti secepatnya Bu ya? Iya, secepatnya. Oke. Mungkin kan ini kebetulan ini bab terakhir ya, Oh dari iya. bab untuk zat dan perubahannya. Nah, ini langsung masuk ke bab berikutnya di energi. Oh, iya. Nah, saya nanti di energi ini sebelum masuk ke bab itu ya harus melakukan diagnostik dulu. Yaitu kemampuan awal-awal siswa, apa saja yang perlu dimiliki sebelum masuk ke keterampilan itu. Oke, berarti masuk ke bab yang baru. Bab baru ya. Kemungkinan kan kita di November ini Bu ya, masih ada waktu kurang lebih Iya, 2 minggu. 2 minggu ya, Iya, sampai 2 nanti minggu. awal Desember itu Betul. melakukan PAS. asesmen, betul. Asesmen akhir semester ya Bu. Berarti di 2 minggu itu nanti Ibu mencoba untuk mempraktikkan apa namanya rencana Ibu gitu ya. Oke, siap Ibu. Nanti ditunggu Bu hasilnya ya Bu ya. Nanti kita ketemu lagi apa namanya berdiskusi lagi gitu bagaimana hasilnya, apakah lebih apa namanya lebih baik daripada yang tanpa diagnostik gitu ya Bu ya. Betul. Oke, siap. Terima kasih Bu ya, Ya, sama-sama. atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu apa namanya berikan kepada saya gitu ya. Terima kasih. Mangga Pak Haji barangkali ada Oh ya, Iya. tadi umpan balik. tadi yang disampaikan oleh Ibu Dewi Iya. sebelumnya sudah mengobservasi pada intinya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi dikembangkan dan Ibu Luna sudah menanyakan feedback ya, evaluasi. Tapi catatan bagi saya adalah tadi untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi, terus untuk KSE dan budaya positifnya itu tadi belum disampaikan ya, maksudnya dalam hal misalkan KSE dalam hal apa, gitu kan. Terus tadi berdiferensiasinya diferensi apa yang dipakai, gitu kan. Terus penerapan budaya positifnya di hal apa dalam pembelajaran nanti tadi belum disampaikan karena di RPP sudah ada. Iya. Kesadaran diri, ada manajemen diri dan diferensi di sini ada produk, ada sampai bertanggung jawab. Ya. Sebenarnya sudah lengkap ya di apa namanya di RPP ini, tapi tadi apa namanya tuh umpan baliknya tadi dari Bu Lina sebagai observer menanyakan diferensi apa yang dipakai ketika pembelajaran, terus daya positifnya apa. Tapi pada intinya proses coaching sudah bagus, ada dua arah, saling dua arah, apa namanya, dan Ibu Lina menggali informasi dari Bu Dewi tentang pembelajaran yang sudah dilakukan dan ada tindak lanjutnya tadi ya. Pada intinya sudah sesuai, sudah bagus, dan proses coaching ini ya sesuai dengan prinsip coaching yang ada 8, dan saya pun menilai tadi dari nanti supervisi, observasi, dan sekarang pasca. Nanti saya istilahnya lihat ya. Nah sekarang kan pasca, nanti tinggal pra dan observasinya nanti dikumpulkan lembarannya itu. Mungkin itu saja umpan balik dari saya sebagai pengajar praktek. Pada intinya sudah bagus, sudah sesuai dengan prinsip coaching yang dilaksanakan. Terima kasih ya, terima kasih Pak Andri. Oke. Terima kasih juga Bu Dewi. Iya, sama-sama. Akhirnya
perjalanan apa namanya supervisi akademik di modul 2.3 ini telah selesai. Terima kasih Bu Ya, Dewi atas sama-sama. kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.